Ya, saat ini kita akan membahas beberapa latihan soal yang sudah diberikan terkait tipe-tipe soal untuk US. Nah, yang pertama ini ada soal pengukuran untuk menggunakan jangka sorong, mikrometer dengan aturan angka penting. Jadi ada 3 materi di sini. Yang pertama adalah ini mikrometer, yang kedua ini jangka sorong, yang kedua ini mikrometer, dan dia harus dihitung luasnya dengan angka penting. Jadi ada 3 bab di sini, 3 subbab di sini ada jangka sorong, mikrometer, sama angka penting. Nah, kita harus tahu yang pertama untuk jangka sorong itu di jangka sorong itu kita butuh ada namanya skala nonius dan skala utama gitu. Nah, jadi yang di atas ini kan 3, di sini berarti 3,5, ini berarti 4, posisi ini di 4 gitu. Nah, dia berarti yang di atas ini disebut dengan skala utama. Nah, yang di bawah ini 0, 5, ini 10. Nah, ini disebut dengan skala nonius. Gitu, ada skala utama dan skala nonius. Nah, skala utama gimana cara mengukur skala utama? Lihat di skala utama itu adalah melihat yang tidak disentuh oleh 0. Jadi ini angka 0-nya nih. Ini angka 0-nya. Nah, ini kan berarti 2,9. Nah, ini berarti 2,8. Nah, yang sudah dilewati itu 2,8, 2,9 ini belum nih. Sini belum semua. Nah, berarti kita ngambil 2,8 paling ujung sebelum 0, paling ujung kiri sebelah 0 itu 2,8. Berarti saya bisa dapat skala utamanya adalah 2,8. Nah, gimana ngelihat skala nonius? Skala nonius lihat yang paling sejajar. Sejajar itu berhimpit antara skala utama dan skala nonius. Misal yang ini kan enggak nih, 0 ini enggak, 0 ini 0 set, ini bengkok. Nah, yang ini juga 1 bengkok, 2 bengkok, 10 enggak ada yang berhimpit di sininya. Tapi lihat ya, antara 1, 2 masih bengkok, 3, 4, 5. Nah, yang paling berhimpit adalah lihat nih, ini 5, rada bengkok dikitnya, 3 bengkok. Nah, berarti 4 berarti yang berhimpit adalah yang 4 ini. Nah, ini kan 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kita ngitung 4 sini. Berarti ini ada skala nonius, itu adalah 4 dikali dengan 0,01. Berarti menjadi 0,04. Kenapa kali 0,01? Itu adalah faktor NST-nya dan selalu dikalikan dengan 0,01. Nah, skala noniusnya dan skala utama ini akan ditambahkan. Berarti ini jadi 2,8 di sini. Nah, tinggal kita tambahkan, berarti tinggal 2,84. Tapi untuk jangka sorong ini satuannya adalah sentimeter. Ini berarti kita tahu panjangnya segini. Nah, sekarang kita akan hitung lebarnya. Lebarnya ini panjangnya. Nah, lebarnya sama di sini juga ada skala utama dan ada skala nonius. Nah, skala utama yang sebelah sininya. Berarti kita tahu ini 4, ini 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7. Nah, 7,5. Berarti 7,5-nya udah kelihatan. Berarti di sini skala utamanya adalah 7,5. Nah, skala nonius ya. Lihat baris ini yang garis utama ini yang sejajar lurus. Nah, berarti 35, 36, 37, 38, 39, berarti 37. Ya, berarti 37 dikali, nah sama 0,01. Jadi 0,01 ini selalu dikalikan di skala nonius. Berarti isinya adalah 0,37. Nah, ini tambahkan skala utamanya 7,5. Berarti kalau kita tambahkan yaitu 7,87. Nah, tapi satuan mikrometer ini adalah milimeter.
gitu. Nah, jadi ada dua perbedaan di sini, di jangka sorong itu cm, di milimeter, di mikrometer itu milimeter. Nah, tapi ketika kita menghitung luas, ini harus dalam satu satuan yang sama. Berarti kalau satu satuan yang sama, kita mau tidak mau ini kita ke milimeterin. Berarti panjangnya adalah 28,4 mm. Nah, gitu. Nah, terus habis gitu berarti luasnya gimana? Luasnya adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Kalau masukin berarti 28,4 dikali 7,87. 7,87. Nah, berarti itu kita bisa lihat itu ada berapa aturan angka penting, ada berapa angka penting ya, karena ketika dikalikan luasnya sudah menyentuh angka penting. Di sini kita dapat, di sini ada 3 angka penting, di sini ada 3 angka penting. Nah, ketika dikalikan ambil angka penting yang paling kecil, karena dia ternyata sama-sama 3, berarti jatuhnya harus jadi 3 angka penting. Ini kalau dikalikan, kalian kalikan silahkan manual sendiri, hasilnya adalah 223,508. Nah, ini ini kan jatuhnya 6 angka penting. Nah, kita harus buat jadi 3 angka penting. Nah, berarti ini harus dibulatkan. Oke, saya akan mereview sedikit tentang aturan angka penting dan pembulatan. Nah, di aturan angka penting itu jadi yang pertama adalah angka 1 sampai 9 itu termasuk angka penting. Ini yang pertama. Jadi angka 1 sampai 9 termasuk seperti angka penting. Nah, sekarang yang kedua, gimana kalau angka 0? Angka 0 yang berada di tengah, angka 0 yang di tengah AP, nah termasuk angka penting. Maksudnya ini kan berarti 1, 2, 3 sampai 9 itu angka penting. Nah, ini contohnya gimana kalau yang ini? Yang di tengah misalkan 1 kan angka penting, 0, 102. Nah, berarti ini termasuk ada 4 angka penting. Karena 0-nya ada di tengah-tengah antara angka penting. Gitu. Jadi yang di tengah termasuk angka penting. Nah, terus sekarang gimana kalau dia ada di kirinya? Kirinya misal angka 0 yang di kiri angka penting tidak termasuk angka penting. Maksudnya kalau di kirinya berarti ketika ada cuma 0,032. Nah, ini berarti cuma 2 angka penting. Kenapa? Karena angka pentingnya cuma 3 dan 2. 0-nya sebelah kiri, berarti enggak termasuk walaupun di sini ada 4 gitu. Nah, dan yang ke 1 2 3 4 berarti ini di tengah, di kiri. Gimana kalau di kanan? Nah, angka 0 yang di kanan angka penting ternyata termasuk angka penting. Contohnya misalkan ada 0,350. Nah, ini berarti termasuk 3 angka penting karena yang termasuk ini 0 termasuk di kanan, dimasukin angka penting, di sini tidak termasuk gitu.
Nah, terus habis itu gimana terkait dengan pembulatan? Nah, ketika pembulatan berarti 1 sampai 4 dibulatkan ke bawah. Nah, bisa misalnya biasalah misalnya 53,24, berarti ini kalau dibulatkan jadi ini ada 4 angka penting, dibulatkan jadi 3 angka penting berarti 53,2. Nah, ini kalau pengen jadi 3 angka penting. Pak, kalau pengen jadi cuma 2 angka penting berarti kan 53. Ini 2 angka penting, ini pembulatan. Nah, terus gimana kalau misalnya 6 sampai 9 itu dibulatkan ke atas. Nah, ini biasa 53,6 misal, ini 3 angka penting dibulatkan jadi 2 berarti 54 doang. Ya, ini adalah 2 angka penting. Nah, kayak gitu. Gimana kalau 5? 5 tergantung di depan dia gitu. Ketika di depannya itu adalah ganjil, maka dia digenapkan ke atas. Tapi ketika dia di depannya itu genap, maka dia tidak dibulatkan. Kalau genap ya genap tidak dibulatkan. Misal seperti ini. Kita masih pembulatan ya. Misal jadi 5 itu kalau kalau dia ganjil, angka sebelumnya ganjil dibulatkan ke atas. Misal angka sebelum ganjil, misal 6 3, 63,75. Ini 4 angka penting. Nah, kalau pengen dijadiin 3 angka penting, lihat berarti ini 5 kan ya. Depannya itu 7. 7 itu ganjil berarti bulatin ke atas, berarti 63,8. Ini jadi 3 angka penting. Tapi 5 juga kalau angka sebelumnya genap, nah maka dibulatkan ke bawah. Misalkan 63,65 ini 4 angka penting. Nah, apa yang jadi 3 angka penting berarti 63,6. Dia bulatinya ke bawah. Kalau yang ini ke atas. Jadi tergantung angka di depannya itu angka ganjil atau angka genap. Nah, itu adalah aturan dari pembulatan yang ada di angka penting. Nah, sekarang berarti ini gimana? Ini kan dia angka 3 angka penting. 3 angka penting. Ketika pengalian angka penting harus dikalikan dengan hasilnya harus angka penting yang paling sedikit. Karena ini sama-sama 3 berarti harusnya jadi 3, sedangkan ini 6. Berarti kita bulatkan sesuai pembulatan. Ini depannya kalau pengen 3 berarti ini depannya dia ini ada 5, depannya itu 3. Kalau 3 berarti kita bulatkan ke atas. Berarti kalau dibulatkan ke atas isinya adalah 2, 4. Satunya apa? Ini milimeter berarti milimeter pangkat 2. Jadi 3 angka penting. Nah, tapi ini pun pas saya hitung bisa jadi teman-teman akan mendapatkan nilai yang berbeda ketika pengalinya adalah ini atau misalkan kalian menjadiin cm semua. Kalau cm semua berarti kan ini jadi 0,787 mm. Berarti ini luasnya. Kalian bisa buat kalau pengen cm. Kalau pengen luasnya berarti kan panjang kali lebar
Nah, berarti panjangnya adalah kalau pengen cm 2,84 dikali dengan 0,787. Nah, ini silahkan dikalikan. Kalian dapatnya itu adalah 4. Silahkan kalian manual. Iya, sama 2,23508. Nah, ini berarti boleh di 2,24 cm kuadrat. Ya, itu sekilas tentang aturan angka penting dan pembulatan gitu. Akuan angka penting pembulatan mikrometer sama jangka sorong. Nah, silahkan dikerjakan yang keduanya. Ini sama, ini aja jangka sorong, ini aja mikrometer. Nah, terus ini ada luas dengan aturan angka penting, silahkan dihitung. Nah, biar kita sama, ini yang berhimpitnya di angka 4. Ya, itu di 4. Silahkan hitung. Jadi yang tadi contoh soal nomor 1, ini soal latihan nomor 1 ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 itu ada rute sebuah mobil. Jadi dia ada ke timur, terus antara sudut antara timur dan barat, utara dan ke barat. Misalkan di sini timur, di sini barat, terus di sini selatan, di sini utara. Berarti saya bisa menunjukkan ini pertama dia 9 ke timur, habis itu dia dari timur ke utara membentuk 53, berarti dia ke arah sana membentuk, ini kan timur ke utara, ini berarti 53, ini 15. Bisa dia ke barat, berarti dia balik lagi dengan angka 9 gitu. Nah, perpindahan, kalau perpindahan berarti kalian hitung pakai vektor. Jadi cuma pindahnya berarti dari A ke B, jadi awal ke akhir itu berapa? Ini yang ditanyain gitu. Kalau perpindahan panjangnya ini. Nah, sekarang kita kalau jarak tempuh, pertanyaan jarak tempuh tinggal kalian tambahkan semua, 9 tambah 15 tambah 9 kalau jarak tempuh. Tapi kalau ini perpindahan berarti kalian harus pakai vektor. Nah, ini kalian bisa vektornya uraikan ke sumbu koordinat. Di sini X, di sini Y. Nah, dia katanya ke timur 9, berarti ke sini 9. Nah, habis itu ini boleh dipindah asalkan arah dan besarnya tidak berubah. Berarti ini 15 ke arah sana. Ini 53 derajat. Dan habis itu dia ada ke barat 9. Nah, berarti yang kedua kita harus menguraikan yang tidak sejajar dengan sumbu X dan Y. Untuk yang 9 dan 9 ini udah sejajar sumbu X, dibiarkan. Nah, sekarang yang Y yang 15 ini tidak sejajar sumbu X maupun sumbu Y. Berarti harus kita uraikan menjadi misalkan ini S1 lah. Ini S1, ini S2, ini S3. Maka kita harus buat di sini ada S3X, yang ini ada S3Y. Nah, S3X karena dia kena sudut maka dia pakai cos. Berarti S3X sama dengan S3, dia kena sudut kan ya. Jadi cos 53. Nah, S3 nya berapa? 15. Cos 53. Cos 53 sama aja 3/5. Coret-coret berarti 9.
ya kan, 3 kali 3. Ya, ini adalah S 3X 9. Nah, sekarang S 3Y-nya. S3Y-nya berarti S3Y nggak kena sudut, berarti sin. Berarti S3 kali sin 53. Nah, habis itu berarti ini 15 dikali sin 53, 4 per 5. Coret-coret, ini dapat 3 sama 4 ada 12. Ya, 12 meter dan 9 meter. Nah, setelah itu kalian hitung setelah udah dapat S3X dan S3Y, maka anggap yang miringnya hilang. Ketika udah ada yang merahnya 2, maka hilangnya hilang. Berarti nah habis itu setelah semuanya sejajar, ini kan ketika ini hilang ini sejajar. Berarti semuanya udah sejajar, semua X dan semua Y. Nah, setelah dipastikan semua sejajar, nah, kamu bisa cari sigma X-nya. Sigma X-nya itu yang ke kanan dikurang yang ke kiri. Yang ke kanan ada 9 ditambah S3X. S3X-nya 9, berarti ditambah 9 juga. Nah, terus ke kirinya 9, berarti dikurang 9. Berarti sigma X-nya adalah 9. Nah, yang kedua adalah sigma Y. Sigma Y adalah atas dikurang bawah. Berarti yang ke atasnya adalah berapa? Y 12. Nah, yang kedua bisa lihat di sini nggak ada gaya atau jarak, maka 0, maka menjadi 12. Nah, berapa perpindahannya? Perpindahannya berarti kita dapat pakai rumus Pythagoras. R-nya adalah akar dari sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Berarti akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, yaitu 81 tambah 144. Kalau bisa hafal, ini 9, 3, 4, 5. Ini 9, 12, nah berapa? Itu bisa langsung hafal sebenarnya. Saya kalau nggak hafal berarti diturunin seperti ini. Berarti ini 2, 25. Nah, R-nya adalah kalau dihitung-hitung akar 225 adalah 15 meter. Gitu. Nah, ini berarti vektor. Ini pelajaran vektor. Nah, ini contoh soal kedua. Silahkan dikerjakan latihan keduanya. Yang ini. Dia siswa berjalan ke timur 4 meter, ke utara 3, maka tentukan perpindahan dari posisi awal. Itu. Soal latihan yang kedua.